Baiklah, perkenalkan nama saya Iksan Ibrahim Ahmad dari UPI Prodi PGSD Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, yakni mengenai alur dan karakteristik pemain film Hati Merdeka. Kita langsung saja ke jawabannya. Setelah menyelesaikan misi yang berakhir tragis dengan kehilangan anggota kelompok ini, kesetiaan kelompok ini kembali diuji karena kehilangan salah satu pemimpin mereka yang bernama Amir yang diperankan oleh Lukman Sardi dari Angkatan Darat. Tanpa pemimpin dan sedang dirundung kesedihan, kelompok ini menuju balik untuk bertemu dengan Dayan yang bisu dengan membawa dendam untuk membunuh Kolonel Reimer yang telah membunuh keluarga Thomas di awal trilogi ini yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Thomas ini diperankan oleh Doni Alamsyah. Thomas telah dipilih sebagai pemimpin baru dari kelompok kadet ini menghadapi meriam kapal Belanda. Darius Satria yang memerankan tokoh Marius yang memiliki karakteristik meminum dan pemabok ini harus menghilangkan rasa takutnya karena bersaing dengan Thomas untuk merebutkan senja yang diperankan oleh Rahayu Saraswati Chandra. Sesampainya di Bali, kelompok taruna ini harus menyelamatkan Dayu dari kekejaman kelompok Kolonel Reimer. Lalu tapi salah satu kelompok kadet ini hampir saja mati saat teman mereka sedang berjuang antara hidup dan mati. Kelompok kadet ini bertemu dengan pemimpin pemberontak bawah tanah, yakni Wayan Suta yang diperankan oleh Rugi. Thomas bentrok dengan pemimpin mereka terdahulu, yakni Amir, saat mereka merencanakan serangan terakhir untuk melawan milisi Reimer untuk menimbulkan pertanyaan, sejauh mana revolusi ini bisa menghancurkan kejahatan dan tetap mempertahankan idealismenya. Lalu ada beberapa karakteristik pemain-pemain yang terlibat dalam film ini, yakni ada Marius yang playboy dan peminum, lalu ada Senja yang diperankan oleh Rahayu Saraswati Chandra memiliki karakteristik seorang keturunan bangsawan. Lalu ada Amir Lukman Sardi memiliki karakteristik berasal dari Angkatan Darat dan dirundung kesedihan karena kehilangan beberapa anggota kelompoknya. Lalu ada Dayu yang berkarakteristik sebagai korban karena penjaman kelompok KNIL Belanda, Kolonel Reimer. Lalu ada Wisnu Wicana sebagai Dayan, memiliki karakteristik sebagai pendendam karena membalas dendam kepada Belanda. Lalu ada Wayan Suta memiliki karakteristik sebagai pemberontak sebagai pemimpinnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni tentang membedah film Hati Merdeka. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, lebih baik kita ketahui dahulu bahwa film Merah Putih ketiga ini merupakan episode terakhir dari film trilogi Merdeka, yakni film yang kedua yakni Darah Garuda dan film sebelumnya yakni Merdeka yang ke-1. Sebagai episode terakhir, film ini tentunya akan membawa beban untuk menyuguhkan ending yang menarik bagi para penontonnya. Sebagai sebuah film yang membawa beban sebagai episode terakhir, film Hati Merdeka ini tidak terasa sebagai film penutup karena level keseruannya bisa dibilang di bawah satu tingkat, yakni di bawah film Darah Garuda. Tampil dengan intensitas cukup terjaga dan ditambah dengan adegan-adegan action yang dihadirkan dengan cukup baik. Menit-menit awal film ini seperti ingin menunjukkan potensi film ini akan menjadi sebuah penutup, sebuah trilogi yang menarik yang akan tampil lebih baik dari dua film sebelumnya. Sayangnya, mereka yang ingin menginginkan berbagai drama, banyak adegan dan aksi serta ledakan kembali harus melalui berbagai drama yang cukup banyak dan tidak mengesankan sebelum akhirnya mendapatkan kembali adegan tersebut pada penghujung film.
untuk urusan acting, pemain Lukman Sardi dan kawan-kawan tidak balik berkembang, tapi masih mampu bermain dengan cukup baik karena ditambah dengan personel baru. Misalnya seperti Rudy yang menjadi Wayan, Suta, dan lain sebagainya. Tidak seperti film sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Amir tidak lagi melakukan penyeluruhan kepada pihak Belanda secara keseluruhan. Mereka kini mendapatkan sebuah tugas untuk membunuh Kolonel Reimer yang diperankan oleh Michael Belt, seorang pemimpin Belanda yang telah melakukan pembunuhan massal pada masyarakat Indonesia, khususnya di Bali, dan dianggap sebagai penjahat perang. Sayangnya, harapan untuk mendapatkan sebuah akhir yang menarik dari trilogi Merdeka, para penonton harus mengubur harapannya tersebut dengan rapat-rapat. Mereka yang menginginkan rentetan adegan action dan adegan ledakan yang dahsyat dari trilogi ini mungkin akan terpuaskan ketika menyaksikan film ini. Lalu susunan dari kisah drama yang hadir di film ini begitu di bawah level 2 film sebelumnya, dan ini amat disayangkan karena sebagai film penutup. Lalu pada penghujung atau ending dari film ini juga terasa hambar. Akan tetapi film ini mengajarkan rasa cinta tanah air dan toleransi dalam berjuang, tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan seperti pada waktu 1 jam 18 menit 53 detik. Lalu watak-watak tokoh tersebut ialah Amir mempunyai watak religius, lalu Marius memiliki watak yang kekanak-kanakan dan egois, lalu ada Thomas watak yang keras dan pendendam, lalu ada Dayan yang diperankan oleh Teguh Ibnu Begana, wataknya pendiam tapi kata-katanya sangat mengena ketika ia berbicara. Dan yang terakhir ialah Kolonel Reimer yang memiliki karakteristik bengis. Baik, yang terakhir ialah pesan moral yang terkandung pada film Hati Merdeka. Yang pertama yakni terdapat pesan moral untuk cinta tanah air. Cinta tanah air ialah suatu sikap kasih sayang dan cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Hal tersebut dibuktikan para tokoh berjuang mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari jajahan Belanda pada agresi militer Belanda yang ke-1. Lalu yang kedua, terdapat pesan moral toleransi. Pada film tersebut terdapat pesan moral untuk bertoleransi yang dibuktikan pada adegan berdoa bersama pada waktu 1 jam 18 menit 53 detik. Hal tersebut sangat baik jika diimplementasikan oleh generasi muda. Misalnya, tidak memilih teman berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang ketiga, yaitu terdapat pesan moral persatuan. Pada film tersebut terdapat pesan moral untuk bersatu, yakni mereka para tokoh bersatu tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari Belanda lewat agresi militer Belanda yang ke-1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.